Tiada ternilai dengan harta, tiada ternilai dengan tata, tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu di hidupku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu di hidupku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus di hidupku, sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon
Minggu 8 Januari 2023 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 8 Januari 2023 di saat ini dilayani oleh Pendeta Jenny Elna Maupale Bakarbesi. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Pniel. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari pertama Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-31. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Maya Mas Paitela dan paduan suara Angkatan Muda Ranting 2 Lateri. Lagu prosesi masuk para pelayan terambil dari Kidung Jemaat nomor 47, ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Lagu untuk jabat tangan Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan seterusnya. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 8 Januari 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Anak-anak, ibu bapa, saudara-saudara jemaat, shalom. Mari dengan penuh sukacita dan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi saudara-saudara jemaat. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 361 baitnya yang pertama. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatkan. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menunjukkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milikmu seluruhnya.
silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberikan kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Hapus tambah dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca berita kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru. Pertama Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-31. Pertama Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-31. Nantinya kita akan membaca secara bersama-sama. Kalau sudah menemukannya, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan dengan perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan
dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Anak-anak, ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabar di sore hari ini? Puji Tuhan, baik, sukacita. Tadi beta mendengar ada yang bilang luar biasa. Kita bersyukur karena karya kasih-Nya kita ada di tahun 2023. Dan bagi semua anggota di gereja tadi boleh merayakan perjamuan asa yang kudus. Dan sebagai tanda sukacita kita bersama, mari kita sama-sama saling berjabatan tangan dengan saudara-saudara yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, sambil saling memberkati dengan berkata, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam refleksi di sore hari ini, kita diminta untuk memberikan penekanan tentang memperkuat gereja. Ketika beta membaca materi bimbingan khotbah ini, penulis materi ini memberikan penekanan dan mengharapkan agar di akhir khotbah nanti, saudara-saudara jemaat beta dan saudara-saudara, kita sama-sama punya semangat bagaimana kita memperkuat gereja. Pertanyaan penting ketika membaca materi ini adalah, siapakah yang akan memperkuat gereja? Apakah beta? Apakah saudara-saudara jemaat yang hadir di sore hari ini? Atau seluruh jemaat GPM? Bagaimana cara memperkuat gereja? Sementara kadang-kadang dalam hidup ini katong merasa sing mampu ya, merasa sing kuat. Tentu saja gereja yang dimaksudkan adalah kita sebagai persekutuan orang-orang percaya. Gereja tidak terbatas pada jemaat tertentu, gereja tidak terbatas pada institusi, tetapi kita semua sebagai persekutuan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saudara-saudara, komunitas iman Kristen. Di mana letak kekuatan gereja? Menurut
Menurut Paulus dalam bacaan kita, sumber kekuatan gereja adalah Allah. Kita tidak bisa bersandar pada diri kita, saudara-saudara. Kita tidak bisa berkata bahwa beta yang paling kuat, I am is the best. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat berkata, Allah adalah sumber kekuatan saudara-saudara dengan beta. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Kristus, saudara-saudara. Dan Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah itu sendiri. Dan itu jelas nyata dalam peristiwa salib Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang meletakkan kekuatan kita Allah dalam Kristus, tidak sedikit pemberitaan tentang Kristus itu punya banyak tantangan. Pemberitaan tentang salib bagi sebagian besar orang dipandang sebagai batu sandungan, sebagai kebodohan. Baik secara internal, eksternal, baik bagi jemaat Korintus, tapi juga bagi orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, saudara-saudara jemaat. Dan pada zaman itu, menghadapi tantangan di mana ada orang-orang yang menganggap bahwa pemberitaan tentang Kristus yang tersalib itu adalah kebodohan, kita membutuhkan komitmen. Ketika kita berhadapan dengan tantangan dalam seluruh reaksi kehidupan kita menjadi salib Kristus, kita membutuhkan komitmen, kita membutuhkan keberanian, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan di hari ini juga menolong kita bahwa bukan hanya komitmen, bukan hanya keberanian, tapi menjalani hidup ini kita butuh kerendahan hati. Saudara-saudara jemaat, sekali lagi menjalani kehidupan ini kita butuh kerendahan hati. Untuk membuktikan gaya, untuk membuktikan cara hidup kita sebagai gereja, saudara-saudara jemaat. Kita memberitakan Kristus yang tersalib, nos autem predicamus Christus crucifixum. Kita adalah orang-orang yang memberitakan Kristus yang tersalib. Ini adalah moto dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku. Tetapi ini bukan hanya moto, tapi ini menjadi jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara beta dan saudara-saudara jemaat. Sepanjang hidup kita, kita memberitakan Kristus yang tersalib. Dan karena itu butuh komitmen. Benarkah dalam ruang-ruang kehidupan kita di tengah keluarga, kita sudah memberitakan Kristus yang tersalib? Benarkah sebagai seorang suami kita memberitakan Kristus yang tersalib dalam relasi hidup kita dengan istri kita? Benarkah sebagai orang tua dalam keluarga kita benar-benar memberitakan Kristus yang tersalib bagi anak-anak kita? Dalam relasi dan perjalanan pekerjaan kita di kantor, di instansi manapun Tuhan menempatkan kita, dan itu bukan kebetulan. Allah tidak pernah menempatkan saudara-saudara dan beta di mana saja secara kebetulan. Dia punya rencana. Dan rencananya bagi kehidupan kita di mana saja dalam waktu kehidupan kita kapanpun adalah kita memberitakan Kristus yang tersalib, saudara-saudara. Saudara-saudara, bacaan kita menggambarkan tentang sepertinya ada perselisihan di jemaat Korintus. Konflik terjadi dan pasti ada latar belakang terjadinya konflik di jemaat ini. Perselisihan dan konflik itu membawa perpecahan di dalam jemaat. Karena ada orang yang bilang dia golongan Apolos. Ada orang yang bilang dia golongan Paulus. Ada orang yang bilang dia golongan Kefas. Ada lagi yang menarik bilang dia golongan Kristus. Apakah dalam relasi-relasi perjumpaan kita dalam masyarakat di tengah-tengah persekutuan hidup sebagai umat, lalu kemudian terkotak-kotakan Bapak Ibu Saudara. Ada like, ada dislike. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Orang yang setuju dengan kita saja yang berada dalam kelompok kita. Orang yang tidak mendukung kita, tidak setuju dengan kita, itu di luar daripada kelompok kita. Bagaimana kita memberitakan Kristus yang tersalib? Salib itu telah merobohkan dinding diskriminasi di tengah-tengah persekutuan hidup jemaat, saudara-saudara. Tidak boleh ada like dan dislike. Iblis senang memecah belahkan kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan.
Iblis suka tertawa ketika kita like dan dislike, ketika kita mengkotak-kotakan, ketika kita menganggap diri paling penting, lebih penting dan menganggap orang lain sebagai orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang rendah. Perselisihan itu terjadi di Korintus karena baptisan, pikiran tentang baptisan untuk menunjukkan golongan mana yang lebih superior daripada yang lain. Apakah dalam perjalanan hidup kita juga menempatkan diri kita sebagai superior, Bapak Ibu Saudara? Jelas kita bukan Batman, jelas kita bukan Wonder Woman, ya. Kalau ada yang bersayap, dia boleh mengatakan dirinya superior. Ada pengaruh entusiasme religius yang membeda-bedakan jemaat berdasarkan kekuatan spiritual. Ada jemaat yang kuat, ada jemaat yang lemah. Bagaimana jemaat-jemaat ini menjadi satu jikalau yang satu menganggap dirinya kuat dan yang lain menganggap dirinya lemah? Itu yang terjadi dalam persekutuan hidup jemaat di Korintus. Dan beta percaya di tengah-tengah jemaat Kristus dewasa ini, dalam perjalanan hidup kita di mana saja, kita tidak memandang diri kita kuat. Karena kekuatan kita berasal dari Allah. Siapa yang meyakini itu boleh mengatakan amin. Kekuatan kita berasal daripada Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat kita tidak boleh meremehkan dan membuat orang lain dilemahkan, bahkan melemahkan orang lain. Ada pemisahan yang tajam antara kelompok-kelompok spiritualitas saat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga dimainkan oleh elit-elit gereja. Kekuasaan, politik, masuk dan meracuni spiritualitas orang-orang percaya. Dan itu membuat konflik terjadi. Perdamaian tidak ada lagi dalam tubuh Kristus yang utuh itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan relasi-relasi kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, tetapi bukan hanya tubuh yang lemah, tapi tubuh yang memberitakan Kristus yang tersalib, saudara-saudara jemaat. Di tengah perselisihan itu, apakah ada jalan keluar, saudara-saudara jemaat? Apakah hubungan-hubungan hidup yang kita jalani itu biasa-biasa saja ketika ada konflik, ada perselisihan? Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi konflik, orang Maluku bukan orang yang baru menghadapi konflik, tapi Maluku menjadi laboratorium perdamaian. Banyak teman-teman kita yang datang belajar tentang bagaimana orang-orang Maluku menggapai perdamaian dari konflik 99. Tapi di tengah realitas keluarga kita, apakah ada konflik? Apakah ada perselisihan? Apakah kita membiarkan konflik itu tetap terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara jemaat? Ada orang berpikir, ya ketumpi saja, saya usah menjauh dari orang-orang yang berkonflik daripada dengan kita. Tapi pada prinsipnya kita akan kembali pada titik itu. Kita berusaha lari dari kenyataan hidup ini, tidak berjumpa dengan orang yang berseteru dengan kita. Berusaha mencari jalan lain untuk pergi ke kantor. Berusaha untuk mencari jalan lain ketika berpapasan di supermarket dengan orang-orang yang marah kepada kita atau berdendam dengan kita atau kita marah kepada mereka. Tapi pada prinsipnya Allah dengan caranya akan membuat kita kembali pada titik itu sejauh apapun kita berlari dari konflik, dari dendam, dari kemarahan itu, Bapak Ibu Saudara. Ia ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang mampu menyelesaikan persoalan hidup. Bukan lari dari persoalan hidup, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, ini moto Pegadaian ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi seringkali sebagai orang percaya kita menyelesaikan masalah beranak masalah baru, Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah kita menyelesaikan masalah dan tidak ada masalah yang timbul, Bapak Ibu Saudara. Mungkin prinsip itu yang harus kita pegang. Kita berusaha mencari jalan keluar, berusaha mencari jalan damai di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan karena itu, apa solusinya Bapak Ibu Saudara? Paulus mengajarkan kita lewat firman di hari ini. Mari kita cari hikmat Allah. Biar katong manusia, tapi katong jangan bersandar pada katong punya kepandaian dan hikmat sendiri. Mari kita melihat bagaimana hikmat Allah itu bekerja. Allah tidak hanya berfirman, tetapi dia menyatakan kehadiran Kristus untuk mengajarkan kita tentang lifestyle-nya, cara kerjanya, bagaimana dia berhikmat, bagaimana hikmat itu bekerja dalam diri kita melalui Yesus. Saudara-saudara, hikmat Allah tercermin dalam diri Yesus Kristus
yang perayaan pengorbanannya baru saja pagi tadi kita peringati dalam perjamuan asa yang kudus. Hidup dan mati Kristus bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan banyak orang. Dan itu menolong kita, katong pun hidup tiap hari, katong pun kerja di tempat katong bekerja, jangan katong pikir katong pun diri. Katong mesti pikir kepentingan banyak orang. Jangan katong hanya mau ambil dan mengeruk hak-hak banyak orang. Tapi bagaimana kita memberi keadilan bagi semua orang dengan pelayanan dan kerja kita. Yesus mendamaikan Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini katong kenal beberapa benda. Ada sehelai kain, ada gunting, ada jarum dan ada benang. Seringkali kita mempersonifikasikan sehelai kain itu dengan lembaran hidup dan persekutuan hidup kita. Tapi dalam relasi-relasi beriman kita seringkali juga bisa memposisikan diri menjadi gunting. Katong suka bikin cerai-berai orang pun hidup. Katong sing suka orang hidup bersatu, katong sing suka baku dukung satu dengan yang lain. Katong sing bisa kuat. Tarik sebuah kain yang utuh yang belum pernah tercabik-cabik. Sampai besok lain saya akan pernah bisa terobek kalau kain itu kokoh dan kuat. Tapi ada kalanya juga kita memposisikan diri menjadi jarum dan benang. Kita menyulam, kita memperbaiki, kita menyatukan kembali. Disitulah posisi kita Bapak Ibu Saudara. Salib itu mempersatukan hidup kita. Salib mendamaikan ketumpung hidup. Kalau di antara kita sampai masuk tahun baru ini belum berdamai, bagaimana kita bisa menyanjung salib itu? Bagaimana kita bisa mengagungkan salib itu Bapak Ibu Saudara? Kita diminta untuk menyulam. Kita diminta untuk mempersatukan dan mendamaikan yang tercerai-berai saudara-saudara jemaat. Menurut Paulus, bagi orang yang tidak paham, maka salib adalah kebodohan. Sama sekali omong kosong. Tapi bagaimana dengan kita? Kita orang-orang yang paham tentang Kristus. Kita orang-orang yang paham tentang salib itu. Kita merayakan setiap saat kedatangan Kristus Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa disebut sebagai orang-orang yang tidak paham? Apa tujuan Bapak Ibu datang ke gereja ini? Karena kita paham tentang salib itu. Karena kita meyakini salib itu. Bukan hanya salib. Tapi kita meyakini pribadi yang telah berkorban di salib itu Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat salib punya kekuatan. Kita paham tentang pribadi yang berkorban di tiang kayu salib itu. Dan itu membuat kita bukan orang-orang bodoh. Membuat kita bukan orang-orang yang menganggap pemberitaan tentang salib adalah kebodohan dan kebohongan. Kita berbeda. Sekali lagi, orang-orang Kristen, orang-orang percaya unik, berbeda. Bapak Ibu orang-orang yang berbeda. Di kantor kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan berarti kita gila ya di kantor, tidak. Bapak Ibu di tempat pekerjaan, di kampus, di sekolah, di gereja ini kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena Allah telah membuat pembedaan itu bahwa kita mengenal dirinya. Kita mengenal salib itu dan itu membuat lifestyle, gaya hidup kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus menunjukkan bahwa Allah menghalangi orang-orang yang merasa dirinya berhikmat. Orang yang merasa dirinya pintar. Ayat ini mau bilang, jangan rasa diri pintar. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan rasa diri pintar. Bagi Allah, semua orang yang merasa diri pintar itu adalah semua kebodohan. Yang dipandang bodoh bagi manusia justru dipakai oleh Allah. Yang dipandang lemah dan rendah oleh manusia justru dipakai oleh Allah dengan caranya Bapak Ibu Saudara. Semua kesombongan itu sia-sia. Orang Ambon bilang, mau sombong apa tak lalu ya. Di dunia ini katong sing bisa sombong. Sebab katong pun nafas hidup nih 1 detik saya katong sing tambah akang dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara jemaat. Kesombongan bukan bagian dari pemberitaan kita tentang salib itu. Kesombongan bukan menjadi lifestyle daripada anak-anak Tuhan. Kesombongan bukan bagian dari cara-cara dan ciri orang beriman. Orang-orang sombong, orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani meminta tanda. Tapi kita tidak perlu tanda. Kita telah menyaksikan tentang kehebatan Allah yang telah membuat kita sebagai orang-orang pemenang.
kita telah dimenangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus hidup dalam ciri cara gaya sebagai umat pemenang. Itu harus menjadi lifestyle dan gaya hidup kita. Paulus sekali lagi meletakkan perbedaan yang sangat tegas bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Kita sekali lagi tidak menganggap salib itu kebodohan. Kita tidak boleh melakonkan hidup sebagai orang-orang yang sombong, sebab itu kebodohan. Kita adalah orang-orang yang memberitakan Kristus yang tersalib. Bapak Ibu, salib punya makna ketika kita mengingat, menghayati siapa yang berkorban di tiang kayu salib itu. Sebab salib pada awalnya merupakan hukuman bagi orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat dan hina zaman dulu. Tapi Allah merubah makna salib itu menjadi sesuatu benar-benar membebaskan dan menyelamatkan. Ia merubah, dan karena itu kehadiran kita dalam ruang-ruang kehidupan kita adalah membebaskan. Kehadiran kita dalam kehidupan keluarga kita adalah menyelamatkan, memberi semangat, menebarkan aura positif Bapak Ibu Saudara. Bagaimana menebarkan aura positif? Pagi-pagi lah su negative thinking. Ya, suami mau ke kantor lah su negative thinking. Istri mau kemana lah su negative thinking. Ya, tugas kita adalah memberi, menebarkan aura positif bagi sesama Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi melihat sebagai batu sandungan karena tidak sesuai dengan harapan mereka tentang Mesias. Orang Yunani atau orang bukan Yahudi menganggap sebagai kabar bohong yang tidak masuk akal. Bagaimana dengan saudara-saudara dan beta? Ini bukan kebohongan. Ini bukan hal yang tidak masuk akal. Salib adalah sesuatu yang nyata. Kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang nyata. Bapak Ibu Saudara, Paulus kembali menegaskan bagi kita sebagai orang-orang percaya, di dalam Allah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dipandang bodoh, orang-orang yang dipandang rendah itu dikuatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak perlu takut kita berhadapan dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kita mengajak Bapak Ibu membuka dalam Mazmur 92 ayat yang ke-7 dan ke-8. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Kenapa? Sebagai orang-orang yang memberitakan Kristus yang tersalib, kita harus mengikuti gerak dan langkah orang-orang bebal, orang-orang yang bodoh. Padahal kita telah diselamatkan oleh Allah, kita adalah umat pemenang. Kita orang-orang yang percaya, yang rendah hati, tidak dipandang bodoh oleh Allah. Tapi orang-orang yang merasa diri pintar, seperti yang pemazmur katakan, mereka bodoh, mereka fasik. Dan kita tidak perlu takut dengan keberadaan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita punya harapan untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Di ruang-ruang kerja kita, di ruang-ruang pelayanan kita, ada harapan, ada perubahan yang harus kita bawa Bapak Ibu Saudara. Sepanjang tahun 2023 ini harus ada perubahan. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi di sebuah taman kota, nanti bisa di searching Bapak Ibu Saudara. Di Alabama, Amerika, kota Enterprise, berdiri sebuah monumen yang tinggi. Bagian depan monumen terukir tulisan emas yang isinya sangat aneh. Sangat berterima kasih kepada hama kumbang yang membantu meningkatkan perekonomian. Hama kumbang apa? Kenapa rakyat Alabama membuat monumen ini? Pada tahun 1910, sebuah bencana hama kumbang menghancurkan ladang kapas di Alabama di Amerika Serikat. Tempat adanya hama bunga kapas habis dalam semalam. Ini adalah tragedi bagi orang-orang Alabama. Mengerikan, para petani bunga kapas sangat sedih. Setelah bencana ini pastinya semua harus dibangun kembali. Alabama adalah penghasil kapas terbesar di Amerika. Penduduk di sana dari generasi ke generasi telah menanam bunga kapas. Tapi sekarang setelah bencana hama kumbang itu, penduduk menyadari tidak hanya bisa menanam bunga kapas saja,
Kalau hanya menanam bunga kapas, apabila ada bencana besar seperti ini, maka penghasilan dalam tahun itu akan hilang. Oleh karena itu, penduduk Enterprise, Alabama mulai menanam jagung, kentang, tembakau, dan lain-lain. Jadi meskipun kalau di ladang bunga kapas masih terdapat hama kumbang, tidak menjadi masalah besar. Sedikit pestisida sudah bisa memusnahkan mereka, insektisida maksudnya. Bunga kapas dan hasil pertanian lainnya mulai bertumbuh dengan sangat baik. Akhirnya hasil panen membuktikan menanam bermacam-macam hasil pertanian dibandingkan dengan hanya menanam bunga kapas saja dapat menaikkan perekonomian berlipat-lipat. Karena inilah keadaan ekonomi Alabama meningkat dan menuju kemakmuran. Kehidupan penduduknya juga semakin hari semakin baik. Penduduk Alabama berpikir bahwa kemakmuran mereka berkat adanya bencana hama kumbang. Hama kumbang ini membuat mereka belajar menanam bermacam-macam hasil pertanian. Oleh karenanya pemerintah Alabama memutuskan untuk membangun monumen. Bapak Ibu dapat men-searching, di monumen itu di bagian atasnya ada seekor kumbang yang diberikan apresiasi atas kehadirannya di Alabama. Bapak Ibu, orang-orang percaya selalu saja berpikir tentang perubahan. Perubahan bukan ke arah yang tidak baik. Kalau kita percaya Kristus datang membawa perubahan, salibnya adalah karya yang membebaskan dan memberikan perubahan, maka kita pun harus memberi perubahan dalam hidup ini. Perubahan yang berarti bukan par katong pun diri, tapi par semua orang penghidup. Katong dolong mengkali bukan sapa-sapa, tapi Allah telah bikin katong semua jadi orang-orang yang berarti. Katong bukan apa-apa, tetapi Allah angkat katong dari hidup susah supaya katong bisa jadi orang-orang yang membawa berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi tanda perubahan, tanda berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara jemaat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita butuh kerendahan hati, kita butuh hikmat Allah untuk menjalani hidup ini. Kita tidak boleh memasuki zona orang-orang sombong. Kita tidak boleh menyombongkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasti di antara kita ada yang pernah ke luar negeri ya. Ada yang pernah ke Eropa, ke Australia atau ke Amerika Serikat. Waktu itu Gereja Protestan Maluku, beta cerita ini tidak maksud menyombongkan diri, mempercayakan beta mengikuti dan menjadi delegasi pertemuan gereja-gereja reformasi di seluruh dunia bersama dengan Ketua Sinode, Bapak Ketua Sinode yang sekarang. Dan saat itu kita mengunjungi sebuah kota di Jerman sebelum kita ke Wittenberg untuk merayakan 500 tahun perayaan Protestantisme. Dan kita datang ke balai kota di Leipzig, salah satu kota, mungkin Bapak Ibu pernah berkunjung ke sana. Di situ katong sing bisa tahu ini wali kota yang mana, ya. Tidak ada kursi depan untuk wali kota, tidak ada kursi kehormatan untuk wali kota. Di situ ada sebuah analisa beta memandang orang-orang Eropa, tapi juga beberapa tempat yang beta kunjungi ya. Orang-orang di sana ketika dalam pertemuan itu diminta untuk wali kota Leipzig itu untuk naik ke podium dan memberikan ceramah, dia paling belakang dan dia berjalan ke depan. Dan barulah kita tahu peserta WCRC itu baru tahu ini wali kota Leipzig. Semua orang berjas, tapi semua orang tidak tuntut hormat untuk menjadi orang yang patut dihormati. Kebanyakan kita akan melihat ketika kita berkunjung ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, semua orang yang punya perusahaan itu naik subway, ya, naik kereta bawah tanah. Dan tidak ada yang pakai mobil mewah, tapi kita tidak tahu bahwa mereka itu pemilik perusahaan dengan saham sekian, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya apartemen di penthouse, Bapak Ibu Saudara. Karena semua relasi kehidupan ini setara, sama, Bapak Ibu Saudara. Kristus mengajak kita melihat semua orang setara, melihat semua orang sama, melihat semua orang punya derajat, harkat, martabat yang sama, tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasi. Bagaimana dengan lakon kita sepanjang perjalanan hidup ini? Seringkali bapak bos maka anak bos, ya. Seringkali begitu, ya. Bapak bos maka anak bisa berlaku bos kepada staf bapaknya. Bisa saja. Ya.
Seringkali Bapak Bos, mohon maaf, pakai plat merah. Plat merah itu dibawa jalan-jalan ke mall, ke pantai. Ya, itu sedikit menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana realitas perjalanan hidup kita mensyukuri berkat-berkat kepemimpinan yang Tuhan Allah percayakan bagi kita, saudara-saudara jemaat. Ya, relasi kita harus setara, saudara-saudara. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Allah ingin ketong masuk 2023 ini dengan bersandar kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan diri, bukan bosi, bukan kekayaan kita. Apa yang diminta oleh Salomo ketika dia berdoa kepada Tuhan? Dia sih minta kaya, dia sih minta harta, dia minta hikmat dari Allah. Dan itu membuat dia menjadi pemimpin yang besar. Walaupun dalam perjalanannya dia kemudian tidak setia kepada Allah. Tapi dia pernah menjadi orang yang terkenal sepanjang secara perjalanan hidup. Dia dikenal sebagai raja berhikmat. Karena dia meminta hikmat dari Allah, saudara-saudara jemaat. Bagaimana dengan ketong? Tuhan kasih beta uang. Tuhan kalau boleh beta kaya. Tuhan kalau boleh beta dapat jabatan. Kita diajak oleh Paulus untuk merubah cara kita berdoa. Tuhan beri kita hikmat daripadamu. Minta dari Tuhan kasih ketong hikmat. Kalau kita dituntun oleh hikmat, kekayaan, kehormatan, kebesaran akan kita minta. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita minta kekuatan Allah, maka semua hal akan kita selami dalam hidup Bapak Ibu Saudara jemaat. Saudara, siapa yang mampu memperkuat gereja ini? Saudara dan beta sudah Allah percayakan untuk memberitakan tentang Kristus yang tersalib. Kita harus kokoh. Di tempat kantor kita harus ada persekutuan doa bersama. Di kantor-kantor instansi kita harus ada orang yang saling berhimpun bersama, saling menguatkan Bapak Ibu Saudara. Pernah ada satu cerita ya Bapak Ibu, ada 5 orang calon kepala desa. Mohon maaf kalau memang cerita itu sama dengan yang ada di sini. 4 orang anak Tuhan, 4. 1 orang seorang yang perwakilan dari saudara tidak seiman. Siapa yang menang dalam pemilihan kepala desa? Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu, yang 1 nikah yang 4 ini. Kalau yang 4 bisa duduk bersama, bisa berembuk bersama, lalu tunjuk 1 orang yang bisa mewakili dari 4 anak Tuhan itu pasti akan menang. Tetapi karena 4 ini mau tunjuk diri jago, mau tunjuk diri hebat, maka tidak ada 1 anak Tuhan pun yang menjadi pemimpin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menghadapi krisis kepemimpinan di tengah-tengah persekutuan hidup kita sebagai orang percaya. Dan karena itu kalau Kristus memberi kita tanggung jawab untuk memberitakan tentang salib itu, kita membutuhkan kehidupan yang benar-benar mengikuti cara dan teladan Kristus. Beta ingin Bapak Ibu kita menonton sebuah klip mengakhiri khotbah di sore hari menjelang malam ini. Untuk saudara-saudara yang menunggu kedatangan
hatinya kepada kita. Berikanku hati seperti hatimu. Mari sama-sama kita bernyanyi, meminta Tuhan menolong kita. Yang penuh dengan belas kasihan. Kita minta, berikanku mata seperti matamu. Berikanku mata seperti mata, memandang buaya di sekeliling. Ketika kita akan menjalani kerja kita di usbu yang baru, mari kita minta tangan Tuhan untuk menolong kita. Berikanku kakimu, berikanku. Berikanku hatimu. Mari dengan kesungguhan kita melakukan lagu ini sekali lagi sebagai tanda doa kita menutupi refleksi ini. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Kita minta Tuhan memberikan mata seperti matanya. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai.
Saudara-saudara, mari kita berdiri sebagai respon kita atas pelayanan firman Tuhan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Mari kita mengaku iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang dikandung daripada Roh Kudus, yang hidup pada bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kubur, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan yang hidup, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Tuhan yang akan dipersembahkan oleh Saudara Maya Mas Patela. Dipersilakan. Selamat sore semuanya, Shalom. Hanya bersama Tuhan hatiku tenang.
senantiasa memuliakan Tuhan. Saudara-saudara jemaat, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi mendahulunya mari kita berdoa. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepada Allah sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mulalah segala-galanya di dalam tangannya. Sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 174 bait 1 dan seterusnya. Membalas kasih-Nya seluruh jiwa ragaku pada kayu salib melihat darah dan bebanku dibalikkan menanggung setia hari
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua persembahan yang kami boleh berikan. Sebagai tanda terima kasih kami atas kemurahan yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan kami. Berkatilah semua persembahan yang kami berikan di saat ini, agar persembahan ini berguna demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Korban yang agung kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara AM GPM Ranting 2 Jemaat GPM Melateri. Dipersilahkan.
Terima kasih MGPM Ranting 2 Lateri. Tuhan memberkati untuk selalu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara jemaat, mari kita merendahkan seluruh hidup kita di hadapan Allah dan kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang ke hadapan-Mu Tritunggal Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih-Mu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Bahkan ketika Tuhan memperkenankan kami boleh melangkah di tahun yang baru 2023. Kami mengaku sungguh Tuhan, semua yang terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tetapi oleh karya kasih setia-Mu, oleh kekuatan dan anugerah-Mu, Engkau Allah yang tetap berkarya dan setia sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di ruang-ruang kehidupan kami, secara pribadi, di tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu, di tempat-tempat pekerjaan, di tengah-tengah pergumulan, walaupun ada banyak tantangan. Berulang kali Engkau Allah memperlihatkan Engkau setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami umat-Mu. Dan karena itu ya Allah, kami memohon ampun di hadapan-Mu sebagai umat dan seluruh pelayan. Jikalau dalam laku kami sepanjang perjalanan di tahun baru ini, bahkan ada hal-hal yang masih tersisa di tahun 2022, ada dengki, dendam, amarah, ada hal-hal yang mendatangkan dosa, ada ego-ego kami yang tetap kami pertahankan, yang mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah pengampunan-Mu menolong kami sebagai umat-Mu untuk membangun komitmen untuk hidup semakin hari semakin berkenan dengan kehendak Tuhan. Agar kami tidak hanya berpikir tentang diri kami sendiri, tapi hidup kami boleh menjadi hidup yang memberi makna bagi kehidupan banyak orang. Agar kami mampu menjadikan hidup kami sebagai pemberitaan tentang salib Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Dan karena itu hamba dan semua umat Tuhan di saat ini memohon, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami bekerja bukan menurut hikmat kami manusia yang seringkali menyesatkan kehidupan kami, yang seringkali mencidrai relasi-relasi kehidupan kami. Tapi biarlah hikmat-Mu memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah, memberi arti bagi orang lain di tengah perjumpaan-perjumpaan hidup yang kami alami. Berkatilah umat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak yang masih ada dalam kandungan ibu, setiap anak kecil, setiap orang-orang muda, setiap orang-orang dewasa, setiap orang tua kami yang telah lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu, hidup bersama dengan orang tua wali, setiap orang-orang anak-anak berkebutuhan khusus, di tengah persoalan-persoalan hidup, di tengah persoalan-persoalan hukum yang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Berikanlah kami petunjuk dan jalan keluar di tengah setiap persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Pegang tangan umat-Mu Tuhan, dan kami meyakini sungguh umat-Mu tidak berjalan sendiri ya Allah dalam Kristus dan Roh Kudus. Engkau berkenan berjalan bersama dengan umat-Mu, menapaki usbu yang baru, menapaki usbu kerja yang baru, tugas dan tanggung jawab pelayanan yang menanti. Perjuangan-perjuangan hidup yang harus kami alami bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau ya Allah, kami tidak gentar. Engkau perisai, Engkau kota benteng, Engkau gunung batu dalam seluruh perjuangan-perjuangan hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan seluruh pujian hormat yang dipersembahkan oleh umat-Mu yang datang beribadah di saat ini. Seluruh doa-doa umat-Mu yang mereka persembahkan kepada Tuhan dalam seluruh perjumpaan-perjumpaan hidup, relasi-relasi kehidupan mereka dengan sama. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi anak-anak Tuhan di mana saja Tuhan. Kami berdoa memohon hikmat dan kekuatan daripada Tuhan agar umat-Mu mampu melaksanakan seluruh kehidupan ini dengan profesi, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan apapun yang mereka jalani. Biarlah Tuhan memberkati dan setiap harapan-harapan umat-Mu untuk memperoleh pekerjaan, untuk memperoleh berkat-berkat sepanjang usbu yang baru. Kami bawa kepada Tuhan sambil tetap percaya. Kami memohon hikmat Tuhan mendahului segala permohonan-permohonan yang kami minta. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kerendahan hati untuk berjalan melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang usbu yang baru, bahkan sepanjang tahun 2023. Terima kasih Tuhan, berkatilah Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon bersama dengan semua jemaat-jemaat yang ada dalam koordinasi Klasis Kota Ambon. Berkatilah pimpinan klasis bersama dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Demikian juga berkatilah Tuhan semua pelayan Tuhan yang boleh melayani di hari ini. Tuhan menolong kiranya dan Tuhan memberkati. Tuhan mau pakai mereka secara luar biasa, lebih hebat lagi untuk berkarya bagi Tuhan sepanjang tahun ini. Kami minta Tuhan memberkati Bapak-Bapak Tua Agama. Kami minta Tuhan memberkati para pendeta hamba Tuhan, majelis jemaat, khususnya majelis jemaat dari Jemaat Peniel dan Jemaat Bukit Kasih Polri yang boleh melayani di saat ini. Kami minta Tuhan memberkati tim musik gerejawi di Gereja Maranatha ini. Kami minta Tuhan berkati penata sound system, penata multimedia. Kami minta Tuhan memberkati semua kolektaan yang boleh melayani. Untuk pemberian-pemberian persembahan umat-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati semua umat Tuhan yang boleh melayani. Demikian juga saudara kekasih kami, saudara Maya Mas Paitela, dan juga paduan suara MGPM Ranting 2 dari Jemaat GPM Lateri. Semua umat Tuhan yang telah mempersembahkan hidup pujian, biarlah Tuhan berkenan menerimanya. Tapi jadikan kami Tuhan, agar hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Agar hidup kami memberi makna dan arti sebagai orang-orang percaya yang benar-benar memperlihatkan cara dan gaya hidup yang berbeda di mana saja, kapan saja. Tuhan memperkenankan kami hidup untuk menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan umat-Mu yang mungkin akan mengalami perjalanan-perjalanan setelah liburan yang panjang. Akan kembali ke tempat tugas masing-masing. Anak-anak ke sekolah akan kembali mulai bersekolah secara aktif. Demikian juga semua pekerja-pekerja dan semua umat Tuhan yang akan mulai beraktivitas secara total mulai di usbu yang baru ini. Hamba taruh hidup umat-Mu dalam cinta kasih-Mu, dalam kuasa-Mu ya Allah, dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk berkarya sepanjang perjalanan kehidupan umat-Mu. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah pimpinan gereja mulai dari tingkat sinode, GPM, klasis-klasis bahkan jemaat-jemaat dalam seluruh fungsi tugas dan tanggung jawab pergumulan gereja. Khususnya kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat GPM Kariu dalam pergumulan hidup di tengah-tengah upaya bersama menopang perdamaian yang terjadi di Pulau Haruku khususnya di Kariu. Tuhan selamatkanlah dan Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan. Hari esok masih menjadi rahasia bagi kehidupan kami. Kami taruh seluruh hidup kami untuk Tuhan. Bagi setiap pribadi yang belum sempat kami sebutkan satu persatu dalam doa ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan berkenan memulihkan dan menyembuhkan. Ada yang bertambah setahun usia dalam kehidupan mereka. Biarlah rasa syukur mereka dalam pernikahan-pernikahan mereka Tuhan pelihara. Agar hidup mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa dan syukur kami kepadamu. Perjalanan hidup kami yakin, pegang tangan umat-Mu Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu bergumul dan berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan.
Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku membagikunya, sampai aku tiba di negeri Banda. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Takut, takut, takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara jemaat sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Saudara-saudara jemaat, Tuhan memberkati. Shalom.